Kemudian formasi umum bisa ngisi formasi khusus. Nah, ini yang banyak sekali ditanyakan terkait dengan pengisian formasi khusus yang masih kosong. Sebenarnya saya sudah membahas ini panjang di video saya dengan judul ini ya, apakah pelamar P3K kebutuhan umum bisa isi kekosongan kebutuhan khusus. Di situ jika teman-teman memahami, jika teman-teman melihat videonya secara utuh dari awal sampai akhir, saya rasa teman-teman sudah bisa menemukan jawabannya. Bahwa formasi umum di aturannya itu tidak bisa mengisi formasi khusus yang kosong. Tetapi sebaliknya, formasi khusus bisa mengisi formasi umum. Kenapa formasi umum tidak bisa mengisi formasi khusus? Karena tentunya formasi khusus ini kan butuh persyaratan khusus. Dia harus sebagai honorer, kalau tidak sebagai honorer dia sebagai tenaga non ASN, dia harus mengabdi di instansi tersebut minimal 2 tahun. Kok tiba-tiba ada yang kosong diisi dari formasi umum? Tentunya kan formasi khusus yang dia tidak diterima kan yang seperti nggak terima gitu loh. Saya aja yang formasi khusus sudah mengabdi, sudah menjadi honorer, sudah menjadi tenaga non ASN minimal 2 tahun tidak diterima sebagai P3K, kok ada dari formasi umum dia bisa ngisi formasi khusus? Tentunya kan ada rasa kecemburuan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supianto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan ASN ya, baik itu PNS maupun P3K. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba jawab komentar-komentar dari teman-teman di video-video saya sebelumnya ya. Jadi ini khusus bagi teman-teman yang berkomentar, yang bertanya tetapi belum saya jawab langsung di kolom komentar. Jadi kali ini kita akan coba bahas komentar-komentar tersebut satu persatu. Dan semoga dengan adanya video ini komentar-komentar dari teman-teman bisa terjawab ya. Tetapi tentunya mohon maaf jika pada video kali ini terkait dengan jawaban saya nanti ada yang kurang berkenan, ada yang tidak menjawab pertanyaan dari teman-teman, saya mohon maaf. Tapi saya akan coba jawab satu persatu. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, kali ini kita akan coba buka komentar dari teman-teman. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah kolom komentar di akun YouTube saya ya. Kita akan coba jawab satu persatu dan semoga dengan video ini bisa menjawab komentar dari teman-teman. Langsung saja ya. Komentar pertama yang belum sempat saya jawab, kalau misalnya THK 2 rendah nilainya, kan di situ berperingkat terbaik, bagaimana itu? Nah, ini terkait dengan video apakah pelamar P3K kebutuhan umum bisa isi kekosongan formasi atau kebutuhan khusus ya. Jadi THK 2 untuk seleksi P3K di tahun 2023 ini diprioritaskan. Kalau THK 2 nilainya rendah gimana? Kan di aturannya harus berperingkat terbaik. Jadi berperingkat terbaik itu maksudnya jika dibandingkan dengan THK 2 lainnya gitu loh. Kalau misal ada 2 formasi yang dibuka, kemudian THK 2-nya ada 3, kan nggak mungkin diterima semuanya. Yang diterima ya yang ranking 1 dan ranking 2, yang berperingkat terbaik 1 dan berperingkat terbaik 2. Makanya itu arti dari berperingkat terbaik jika dibandingkan dengan THK 2 lainnya. Tetapi jika dibandingkan dengan non-ASN, tentunya THK 2 walaupun nilainya rendah, dia tetap diprioritaskan. Jadi mungkin itu ya, semoga terjawab pertanyaan dari Desi Talib 906. Kemudian pertanyaan kedua, kalau P3K optimalisasi, nggak tahu ini maksudnya gimana. Kemudian pertanyaan ketiga, Kak, ada satu formasi khusus disabilitas tapi tidak ada pelamar. Apakah jenis formasi khusus jabatan sama tapi non disabilitas? Apa bisa optimalisasi juga atau tidak? Terkait dengan apakah formasi khusus disabilitas bisa diisi oleh pelamar khusus atau tidak, saya belum tahu aturannya ya, saya belum membacanya. Tapi jika teman-teman ada yang lebih tahu terkait dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Tetapi setahu saya sampai dengan saat ini belum ada aturan yang memperbolehkan formasi disabilitas yang kosong diisi oleh formasi khusus ataupun formasi umum. Setahu saya seperti itu. Kemudian formasi umum bisa ngisi formasi khusus. Nah, ini yang banyak sekali ditanyakan terkait dengan pengisian formasi khusus yang masih kosong.
Sebenarnya saya sudah membahas ini panjang di video saya dengan judul ini ya, apakah pelamar P3K kebutuhan umum bisa isi kekosongan kebutuhan khusus. Di situ jika teman-teman memahami, jika teman-teman melihat videonya secara utuh dari awal sampai akhir, saya rasa teman-teman sudah bisa menemukan jawabannya. Bahwa formasi umum di aturannya itu tidak bisa mengisi formasi khusus yang kosong. Tetapi sebaliknya, formasi khusus bisa mengisi formasi umum. Kenapa formasi umum tidak bisa mengisi formasi khusus? Karena tentunya formasi khusus ini kan butuh persyaratan khusus. Dia harus sebagai honorer, kalau tidak sebagai honorer dia sebagai tenaga non ASN, dia harus mengabdi di instansi tersebut minimal 2 tahun. Kok tiba-tiba ada yang kosong diisi dari formasi umum? Tentunya kan formasi khusus yang dia tidak diterima kan yang seperti nggak terima gitu loh. Saya aja yang formasi khusus sudah mengabdi, sudah menjadi honorer, sudah menjadi tenaga non ASN minimal 2 tahun tidak diterima sebagai P3K, kok ada dari formasi umum dia bisa ngisi formasi khusus? Tentunya kan ada rasa kecemburuan gitu ya. Jadi formasi umum yang isinya formasi umum, formasi khusus ya formasi khusus. Tapi karena pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2023 ini khususnya seleksi P3K untuk menyelesaikan permasalahan honorer, maka formasi khusus bisa mengisi formasi umum. Karena formasi khusus ini kan dari honorer atau tenaga non ASN. Tapi sebaliknya itu tadi, formasi umum tidak bisa mengisi formasi khusus karena persyaratan dari formasi khusus yang sangat ketat. Jadi itu ya, semoga bisa dipahami. Kalau teman-teman ingin lebih jelas lagi terkait dengan jawaban pertanyaan ini, teman-teman bisa lihat video yang ini ya. Apakah pelamar kebutuhan umum bisa isi kekosongan kebutuhan khusus? Semoga bisa terjawab ya. Kemudian terus bagaimana dengan PNS yang kinerjanya kurang baik, tidak disiplin, serta kerja seenaknya? Apakah ada tindakan pemutusan kerja seperti ke P3K, seolah-olah P3K yang dituntut benar-benar tanpa ada kesalahan sedikit pun? Ini terkait dengan video perpanjangan kontrak P3K sampai 60 tahun ya. Jadi saya rasa juga nggak sebegitunya lah ya, P3K dituntut bener-bener tanpa ada kesalahan juga enggak lah. Saya rasa perpanjangan kontrak juga tidak dipersulit oleh instansi gitu. Yang penting dia berkinerja baik, tidak melakukan kesalahan yang benar-benar fatal, dia pasti akan diperpanjang kontraknya. Jadi nggak usah seolah-olah dipersulit sekali gitu mau perpanjang kontrak P3K. Saya rasa seperti itu. PNS pun kalau dia memang membuat kesalahan yang fatal, dia juga bisa diberhentikan kok gitu loh. Jadi nggak usah cemburu antara PNS dan P3K. Kalau cemburu ya udah jadi PNS aja itu. Tapi kalau memang sekarang diberikan kesempatannya jadi P3K, ya udah ikuti aturan yang ada. Udah, seperti itu jawaban saya. Kemudian yang berhak mengikuti SKT tambahan itu yang lolos NAB, kompetensi Mansowa aja apa juga termasuk kompetensi teknis. Jadi yang berhak mengikuti seleksi kompetensi teknis tambahan yang lolos nilai ambang batas, benar ini Mansowa ya, manajerial, sosial kultural, dan wawancara tanpa seleksi kompetensi teknis dengan CAT. Karena seleksi kompetensi teknis tambahan ini termasuk bagian dari seleksi kompetensi teknis. Jadi gabungan CAT dengan tambahan itu baru nanti dijadikan, dijumlahkan nilainya baru dilihat nilai ambang batasnya. Jadi bukan hanya CAT saja. Jadi yang harus lolos nilai ambang batas cuma manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Semoga bisa terjawab ya. Kemudian selanjutnya, kalau masih usul penetapan apakah masih lama Kak? Seharusnya tidak ya, ini mungkin usul penetapan NIP3K ya. Kemudian bahas Pan RB nomor 14 tahun 2023 dokumen sudah banyak ya. Saya membahas terkait dengan peraturan Menteri Pan RB nomor 14 tahun 2023 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional. Teman-teman bisa lihat sendiri video-video saya. Kemudian selanjutnya, tanya Mas, saya pelamar khusus THK 2 melamar di pengawas koperasi. Formasi ada 6, pelamar ada 7, 2 formasi untuk pelamar umum, sedangkan pelamar umum tidak ada yang PG. Nilai saya manajerial 75, sosial kultural 63, wawancara 26, teknis 80, total nilai 244, paling bawah ke-7, sedangkan nilai ambang batas pengawas koperasi 203. Apakah formasi umum yang kosong bisa saya isi? Nah, ini syarat pelamar kebutuhan khusus mengisi kekosongan kebutuhan umum itu harus lolos nilai ambang batas. Jadi kalau nggak lolos nilai ambang batas, saya rasa tidak bisa mengisi kebutuhan khusus. Jawabannya itu ya.
Alhamdulillah tahun ini lulus PG tanpa saingan. Saya takut kalau nggak lulus bakal jadi P3K paruh waktu. Alhamdulillah, selamat Mas. Tahun ini bisa jadi P3K. Dan selanjutnya, seharusnya pemerintah bisa lebih cerdas dalam menyelesaikan masalah honorer ini. Harus bisa memilih dan memilah masalah mana yang harus diselesaikan lebih dulu. Contoh, kalau pemerintah ingin mengangkat sekian juta honorer misalnya, itu harus pasti dulu apakah ada anggaran untuk menggaji mereka kelak. Ini sepertinya terbalik, undang-undang sudah disahkan tetapi bingung mau mengangkat siapa saja, mau digaji berapa, mana lagi masih banyak yang belum didata. Akhirnya penyelesaian tenaga honorer ini bukan maju ke depan malah mundur ke belakang, kembali ke masalah awal lagi bahwa negara tidak memiliki anggaran. Ya ini mungkin kritik buat pemerintah dan juga DPR ya terkait dengan bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga honorer ya. Terima kasih Mas atas kritik yang disampaikan. Sistem merit, bukan sistem nikah. Wah, saya juga kurang tahu, saya lupa terkait video ini. Apakah saya baca atau menjelaskan sistem merit itu sama dengan sistem nikah, saya juga nggak tahu. Jadi yang jelas beda ya sistem merit di pemerintahan dan sistem menikah. Merit ini bukan maksudnya menikah. Bang, kalau misalnya di CAT saya lulus PG dan nilai tertinggi, tapi yang lainnya tidak PG dan setelah di teknis tambah nilai saya kurang sekali, gimana itu Bang? Jadi yang lolos itu ya kalau dari formasi umum, yang pertama harus lolos passing grade dulu, baru di ranking. Lolos passing grade dan berperingkat terbaik. Kemudian kalau masuknya formasi atau kebutuhan khusus, dia yang di ranking tertinggi. Tidak usah lolos passing grade, yang penting total nilainya tertinggi, dia yang lolos. Prinsipnya itu. Dan izin Bang, wah ungkapan yang ini bener lagi nih Bang. Kami rata-rata senior di tiap-tiap instansi pemerintah ini hampir 20 tahunan mengabdi, mendapatkan nilai tinggi hingga tertinggi yang jumlahnya nilainya rata-rata 400 lebih. Tenaga teknis bukannya karena pintar sih seperti yang diucapkan saudara, tapi semangat dan pengalaman kerjanya udah merah hampir ke putih gitu ya. Selamat ya buat temen-temen juga, semoga kita lulus merata dari Sabang sampai Merauke. Amin amin amin. Semoga bisa diberi kesempatan untuk menjadi ASN di tahun ini ya Bang. Jadi mungkin itu dulu pembahasan terkait dengan menjawab komentar dari teman-teman. Semoga jawaban kali ini memuaskan ya. Mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin cukup sekian. Jika ada tanggapan terkait dengan video ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.